Bismillahirrahmanirrahim. Cash flow saat pandemi. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang hemat saat pandemi. Kali ini kita akan membahas tentang cash flow saat pandemi. Jadi sektor ekonomi menjadi salah satu yang cukup terdampak pada pandemi. Jadi diperlukan siasat strategi jitu untuk tetap survive. Maka video kali ini melengkapi video kemarin akan membahas tentang cash flow. Jadi cash flow itu arus uang, arus cash. Yang pertama, langkah antisipasi dulu, harus disiapkan langkah antisipasi dulu. Siapkan investasi dan dana darurat. Kemudian jangan cairkan aset tanpa perlimbangan. Jadi siapkan investasi, dana darurat, nanti akan kita bicara dana darurat. Kemudian jangan cairkan aset tanpa pertimbangan. Kemudian hindari hutang untuk kebutuhan konsumtif. Jadi hutang untuk produktif boleh, untuk usaha boleh, tapi untuk hutang untuk kebutuhan konsumtif dihindari. Kemudian inisiasi penghasilan baru, misal jualan baru atau online dan lain-lain. Kemudian salurkan hobi, menanam, menyayuk sayuran, menulis, menjahit. Ini sebagai antisipasi. Jadi siapkan investasi, dana darurat, jangan cairkan aset, hindari utang untuk kebutuhan konsumtif, inisiasi penghasilan baru atau online. Kemudian salurkan hobi. Kemudian cara mengelolanya adalah lihat lagi sumber penghasilan dan pengeluaran. Jadi dicek lagi sumber penghasilan dan pengeluaran. Kemudian jauhkan membayar secara kredit. Jadi kalau membeli sesuatu hindarkan membeli secara kredit. Kemudian kurangi pembelian barang yang tidak penting. Hindari pembelian barang yang tidak penting. Lakukan penghematan dan simpan uang. Jauhi perilaku konsumtif. Ingatkan lagi kemarin, ketika video kemarin, untuk melakukan alokasi uang gunakan rumus 40 30 20 10. 40 untuk pengeluaran rutin, 30 untuk cicilan dan tagihan, 20 untuk tabungan investasi, 10 untuk dana darurat. Kemudian kemarin sudah dibahas juga untuk melakukan hemat. Jadi rutinitas seperti biasa, jangan belanja berlebihan. Kemudian bagi pengeluarannya yang primer, sekunder, tabungan, investasi. Kemudian ada pengeluaran untuk kesehatan. Kemudian catat setiap pengeluaran di tiap pos. Sehingga dengan cash flow ini kita bisa menekan pengeluaran. Sehingga kita bisa melakukan hindari panic buying. Jadi jangan membeli sesuatu secara berlebihan. Kemudian kurangi biaya listrik dan air. Lampu-lampu yang tidak digunakan dimatikan. Air-air yang menetes ditutup. Jadi biar tidak mengeluarkan yang biaya tidak perlu. Kemudian siapkan makanan sendiri. Simpan makanan seperlunya ataupun bercocok tanam untuk kita konsumsi sendiri. Kemudian buat skala prioritas pengeluaran. Tadi sudah dibahas pengeluaran primer, sekunder, ataupun investasi, ataupun dana darurat. Sehingga keuangan kita termasuk keuangan yang sehat. Itu keuangan sehat apa? Keuangan yang kebutuhan sehari-hari terpenuhi, ada sisa untuk investasi ataupun ditabung. Itu keuangan yang sehat. Jadi kebutuhan sehari-hari terpenuhi, ada sisa yang bisa ditabung atau investasi. Ini mengingatkan lagi tentang darurat. Ini penting karena masih banyak yang lupa tidak mengisinya. Jadi 10% untuk dana darurat. Jadi memperkokoh cash liquid. Jadi dana darurat itu 3-12 kali pengeluaran rutin per bulan. Misal per bulan 5 juta berarti 3 kali sampai 12 kali harus kita simpan sebagai dana darurat. Apalagi jika bekerja di rumah, maka kita bisa menyisihkannya dari transportasi. Ini penting karena agar suatu saat ada sesuatu tidak jatuh. Kemudian tadi mengulangi belanjanya yang penting, strategis, hindari barang yang tidak penting. Kemudian jangan memberi sesuatu dengan hutang ataupun kredit. Hutang jangan hutang konsumtif, tapi hutang produktif masih boleh. Kemudian kalaupun ada promo bisa digunakan, ketika ada diskon bisa kita gunakan. Terima kasih.